pengumuman yang akan saya sampaikan. Setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab. Seperti biasa, cukupkan tangan nanti bisa menanyakan langsung kepada Ustadz. Mungkin sebelum itu saya ingin memberikan informasi bahwa kegiatan ini follow up-nya akan ada sesi bimbingan konseling bersama Ustadz Teddy. Bagi teman-teman yang mungkin lebih siap lagi setelah dari kajian ini untuk bertaruh, nanti ada format CV-nya, nanti akan ada link juga untuk mengumpulkannya. Ada sesi bimbingan dan konseling bersama Ustadz Teddy. Dan sebelum itu, maka kepada teman-teman petugas untuk sunduk ya, untuk petugas sunduk atau bersedekah, buat teman-teman yang ingin memberikan sedekah terbaiknya, sedekah sebesar rasa syukurnya, boleh banget sambil berjalan aja teman-teman. Oke. Dan ada form juga yang harus diisi yang berkaitan dengan NIK KTP, betul? Oke, nanti akan disediakan oleh panitia. Teman-teman boleh mengisi form tersebut. Oke, untuk itu boleh kepada akak atau kakak semua yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz, boleh acungkan tangan. Boleh, teteh yang tengah satu, Iwan satu yang akan. Nanti insya Allah akan ada sesi berikutnya. Boleh dibantu teteh buat mic-nya, teteh. Nah itu yang acung tangannya. Nama mungkin boleh, tempat domisili, berangkat dari mana, dan pertanyaannya apa. Oke, mangga silakan teh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afiani. Saya izin bertanya, Ustaz. Bisa pertanyaan apa saja yang sebaiknya kita sampaikan atau diskusikan saat seseorang datang mengajar bersama keluarganya, karena sebagai ikhtiar kita menilai akhlak dan agamanya, sehingga kita semakin yakin dan ridho bahwa diri itu adalah yang terbaik. Sebetulnya tadi juga ada materi yang berkaitan dengan menilai seseorang itu bisa dengan kerabat dekatnya, orang yang sabar bersamanya. Namun ini yang menjadi pertanyaan ketika kita bertemu langsung bersama kedua belah pihak keluarga sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya itu adalah pertanyaan apa saja yang boleh diberikan kepada calon yang sedang melakukan ta'aruf ya, dan apa? Ketika sedang ada yang ngajar gitu bersama keluarga yang pada kita, selain dari kita menilai kepada orang lain untuk mengetahui akhlaknya, apa saja pertanyaan yang sebaiknya kita diskusikan ketika ada yang datang? Ya, pertanyaan-pertanyaan tentu saja yang bisa membuat kita mengetahui tentang kualitas atau gambaran ya secara umum tentang agama, akhlak, ibadahnya. Jadi kita boleh tanyakan misalnya aktivitas terkait dengan sholatnya seperti apa. Jadi dia biarkan dia menjelaskan, karena orang yang insya Allah yang menjaga sholat tepat waktu berjamaah di masjid itu, kalau misalnya diberikan pertanyaan itu juga punya penjelasan yang simpel. Ya alhamdulillah sholatnya berusaha ikhtiar tepat waktu, senantiasa berjamaah di masjid. Misalnya seperti itu terkait dengan ibadahnya. Kemudian bisa tanyakan mungkin ibadah-ibadah sunnah yang selama ini coba untuk didawamkan itu seperti apa. Kemudian bisa menanyakan tentang belajar agamanya seperti apa. Apakah ada kajian rutin? Oh misalnya saya datang kajian rutin di AA misalnya tiap Kamis malam, alhamdulillah. Atau saya juga sempat ikut SSG atau seperti apa, itu kan dapat gambaran ya.
atau saya ikut kajian, misalnya kajian online atau ikut kajian di mana itu bisa dapat gambaran. Adanya pendamping nanti insya Allah akan memudahkan. Jadi nanti sebelum tetehnya ketemu sama dia, yang mendampingi siapa? Misalnya orang tua atau ada kakak atau ustazah gitu ya. Sampaikan juga kebutuhan kita agar nanti ketika bertanya itu nggak hanya kita satu arah jadi kayak wawancara. Jadi pendamping juga bisa memudahkan. Jadi nanti ketika tetehnya misalnya bertanya, boleh nggak cerita tentang belajar agamanya seperti apa? Nanti pendampingnya bisa nimpalin. Kalau buku apa yang suka dibaca ya, buku misalnya buku tentang agama dan lain sebagainya. Nah, itu kaitannya dengan agama. Kaitan dengan akhlak bisa misalnya bertanya tentang bagaimana hubungannya dengan orang tuanya. Hubungan dengan orang tua seperti apa, dengan ibu seperti apa, bentuk terindah, bakti terindah atau hal yang ikhtiarnya untuk membahagiakan orang tuanya seperti apa, gitu ya. Kemudian hubungan dengan saudara-saudaranya bagaimana, hubungan dengan tetangganya seperti apa, itu bisa ditanyakan kaitan dengan akhlak. Akhlak juga bisa ditanyakan itu. Sebenarnya ini sudah di biodata juga ya. Akhlak itu bisa ditanyakan apa yang paling menonjol, akhlak baiknya apa. Kemudian hal-hal yang ingin untuk diperbaiki itu apa akhlaknya. Misalnya dia masih emosian atau apa segala macam, itu bisa untuk ditanyakan. Dan hal-hal lain ya yang dianggap penting terkait dengan pendidikan, terkait tadi ya, misalnya dengan sekarang ikhtiar untuk mandirinya secara ekonomi, misalnya bekerja atau apa, itu boleh untuk ditanyakan. Dan hal-hal lain ya, banyak hal, misalnya sahabat-sahabat dekatnya itu siapa dan lain sebagainya. Nah, tipsnya tadi bahwa ini akan menjadi seperti wawancara kalau misalnya tidak didampingi oleh orang yang mendampingi. Jadi nanti perlu kerjasama biar mengalir seperti ngobrol gitu, ngobrol orang yang sedang taruh atau berkenalan. Mungkin demikian jawabannya. Baik, terima kasih. Semoga menjawab ya. Berarti intinya sebelum melakukan taruh kita harus memastikan dulu ada yang mendampingi supaya tadi tidak bukan setan yang mendampingi gitu ya. Taruh tapi jabrian terus kayak kita mau punya apa gitu. Itu sering terjadi. Oke, selanjutnya tadi Akang ya, boleh silakan Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal, asal saya dari Bandung. Hamdan syukranillah, banyak ilmu yang saya dapat pada pagi sampai siang kali ini. Mungkin mohon izin Ustaz, ada 2 pertanyaan mungkin yang akan saya sampaikan. Ini kali pertama saya mengikuti sebuah kajian yang memang dibungkus oleh tema dengan tema pranikah ya. Jadi agak mohon maaf jika pertanyaannya kurang berbobot mungkin ya, atau kurang baik. Baik, untuk pertanyaan yang pertama berbicara tentang sepupu. Seiring berjalannya waktu dan perkembangannya zaman dan berkembangnya sosial media, kita mungkin sering mendengar yang namanya dengan love language. Sehingga ketika kita melihat ataupun membaca di sosial media tentang love language itu, sang pembaca pun mencap dirinya bahwa love language yang saya butuhkan itu seperti ini. Nah, love language yang saya suka itu A, B, C, D dan lain sebagainya. Jadi kesannya itu seolah-olah mempersulit diri ya. Sedangkan mempersulit diri itu tadi disampaikan bahwa ya tidak boleh seperti itu ya. Pertanyaannya ialah apakah love language ini layak untuk dipertimbangkan dan dijadikan sebuah kriteria dalam mencari seorang pasangan. Untuk pertanyaan yang kedua, berbicara tentang ikhtiar dan perjuangan, terkadang keyakinan yang ada di dalam hati itu sering berbenturan dengan kenyataan yang membuat kita menjadi sadar diri. Kita yakin bahwa Allah memberikan kita pasangan, Allah memberikan kita jodoh dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain
kita sering tersadarkan bahwa oh ternyata saya belum bekerja, kondisi keluarga saya belum stabil, kondisi saya sendiri pun belum mumpuni ataupun belum yakin untuk membersamai seseorang yang baru di keluarga saya dalam artian jodoh saya. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita untuk menenteramkan hati kita di antara kebimbangan-kebimbangan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi love language itu kan sebenarnya kalau yang saya pahami, seorang psikolog berusaha untuk mengklasifikasikan saja. Jadi mengklasifikasikan bahwa bahasa cinta itu ada pada kata-kata, ada pada sentuhan, ada pada hadiah, ya, ada pada membantu yang tulus. Apalagi satu lagi ya? Quality time. Ya, seperti itu. Nah, sebenarnya yang pertama catatannya bagi kita kan terkadang self diagnosis ya terkait dengan diri kita. Bisa jadi karena kita belum merasakan love language yang lain sehingga kita mengatakan oh saya mah senangnya dengan kata-kata dan lain sebagainya. Maka kalau terkait dengan ini kita belajarnya langsung dari Rasulullah saja. Rasulullah bagaimana seorang suami, seorang istri, dia tidak memilih-milih bagaimana bahasa cinta tapi memberikan semuanya 100%. Kalau kita lihat Rasulullah dengan klasifikasi yang tadi, Rasulullah itu dengan kata-kata itu kata-katanya banyak memberikan pujian kepada istrinya. Sehari ratusan kali istrinya dipanggil dengan panggilan sayang. Bunda Aisyah radhiyallahu anha dipanggilnya itu dengan Humairo, yang pipinya putih kemerah-merahan. Coba seorang istri mana yang dipanggilnya bukan lagi cantik doang, tapi cantiknya yang pipinya putih kemerah-merahan. Sehari 100 kali apa enggak? Penuh. Artinya dengan bahasa cinta. Kemudian dipanggilnya dengan Aish. Kok nama. Kalau kita bahas ada Rizka jadi Ica, mungkin gitu ya sama sekarang kan. Nah iya, Aisyah dipanggilnya Aish. Ayam jadi Ai, bebek jadi beb. Coba dong beb gitu kan. Terus yang selanjutnya Ibunda Aisyah itu kadang dipanggil juga dengan Ummu Abdillah. Padahal Ibunda Aisyah kan gak punya anak ya. Tapi itu bentuk cinta Rasul dan bahasa pujian sanjungan memperhatikan, menghargai Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sebagai seorang wanita yang keibuan. Abdillah itu adalah Abdullah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam, anak dari Asma binti Abu Bakar, keponakannya Ibunda Aisyah yang sering bersama ketika bayi dan kecil dirawat oleh Ibunda Aisyah. Jadi itu baru dari kata-kata. Sentuhan Rasulullah, kalau sentuhan Rasul mensunahkan untuk mencium pipi, Rasul mensunahkan untuk suami pakai minyak wangi. Rasul itu pernah dalam ketika lagi iktikaf, karena tempatnya Rasulullah itu kan yang sekarang jadi makamnya Rasulullah, Masjid Nabawi sekarang yang jadi rodoh. Jadi Rasul pernah ketika iktikaf itu disisiri oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dengan hanya memasukkan kepalanya ke dalam tirai. Badannya itu masih di Masjid Nabawi, kepalanya dimasukkan ke dalam tirai. Mandi bersama, satu selimut bersama, itu sentuhan. Memberikan hadiah, perintah Rasul bukan hanya kepada pasangan kan, kepada kita semua, tahadu, berikan hadiah maka kalian akan saling mencintai. Kemudian saling membantu. Rasul di rumah kata Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Rasul seperti kalian ketika sholat beliau sholat, ketika di rumah beliau melayani dirinya sendiri, menjahit sendiri, membersihkan sendiri, mengambil makanan dan lain sebagainya sendiri, membantu. Coba lagi ya, quality time, banyak quality time-nya. Rasul tidak pernah perjalanan jauh jihad. Kalau kita perjalanan keluar kota, misalnya perjalanan dinas, kecuali ditemani oleh salah satu istrinya. Jalan di taman bersama, naik kendaraan malam-malam bersama. Kalau kita naik motor gitu kan, ke Lembang dan lain sebagainya, itu dilakukan oleh Rasulullah. Jadi quality time bagi Kang Arif itu bukan jadi satu-satu, bukan jadi kriteria, tapi justru kita memantaskan diri untuk bisa tahu bahwa teladan kita itu punya cara mencintai yang sangat luar biasa. Jadi kita berusaha untuk bisa semuanya. Adapun nanti istri kita senang digombali dengan kata-kata, ya kita belajar kan, kopas-kopas aja kan. Nggak tahu juga istri kita itu kopas-kopas dari penyair mana ke penyair mana.
Mungkin seperti itu. Yang selanjutnya yang kedua tadi, iya makin belajar makin bingung ya. Ya tadi yang Kang Ari sampaikan ya. Mungkin setelah, jadi kita perlu membedakan antara yang ideal dan yang minimal. Yang tadi yang ideal dan minimal. Naik gunung jangan kebanyakan mikir, nanti nggak naik-naik. Tapi juga jangan nggak pakai mikir. Ya kan? Jadi mental kita mau menikah itu jangan mental penakut sehingga nggak berani maju, tapi juga mental sepele sehingga nggak ada persiapan. Nanti repot juga, nggak ada persiapan, kaget-kaget. Tapi jadi penakut juga akhirnya nggak maju-maju. Nah, tadi Kang Arif selalu sampaikan di awal bahwa yang kita sampaikan atau yang kita mau perjuangkan, yang mau kita insya Allah hadapi, dapatkan itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Istri yang soleha, suami yang soleh, rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah, anak-anak yang soleh dan soleha. Yang luar biasa ini nggak mungkin nggak pakai perjuangan. Saat kita punya anak misalnya, mengharap anak cinta Quran, menghafal Quran dan segala macam, harus siapkan waktunya, tenaganya, pikirannya, biayanya dan segala macam. Nggak bisa hanya sekedar ya udahlah Bismillah dijaga sama Allah, sudah terserah Allah, nggak bisa juga. Tetap ada dari kita. Insya Allah akan yang di sini, Kang Arif yakin pasti punya kemampuan. Adapun tadi ya, kalau misalnya Kang saya belum bekerja, Kang saya usahanya masih kecil. Ya tadi Kang Arif sampaikan tugas laki-laki itu menafkahi. Artinya dia secara pribadi dia mampu untuk mandiri itu dulu. Kemudian dia siap untuk bekerja, dia siap untuk berusaha. Gak harus kerjaannya pekerjaan tetap. Yang penting insya Allah terus bekerja dan terus menghasilkan. Sisanya, saran Kang Arif ya, ini saran karena ada perbedaan pendapat. Sisanya adalah ketika ta'aruf itu disampaikan, jangan ditutup-tutupi, sehingga calon pasangan kita itu siap. Kang Arif dulu waktu mau nikah juga saat itu bekerja tapi sudah mau resign untuk langsung terjun ke dunia usaha, harus siap. Dan memang iya, Kang Teteh iya. Gak berapa lama setelah menikah, berapa bulan ketika itu makannya yang bisanya itu ibaratnya yang paling tinggi lauknya telur sampai beberapa bulan. Tapi istri alhamdulillah sudah terkondisikan, memang sudah memilih iya karena memang punya pemahaman tentang itu, kesadaran tentang itu. Jadi enjoy saja, aman-aman aja gitu. Yang sedih paling mertua kan datang, waduh sedih banget anak saya, waduh. Ya seperti itu. Baik, Masya Allah, semoga kita ya, teteh yang mungkin masih dalam proses untuk menjemput jodohnya, untuk mempersiapkan ke arah pernikahan, Allah mampukan, Allah berikan kemudahan, kelancaran, kekuatan dan kesabaran. Semoga waktu terbaiknya itu adalah waktu yang Allah segerakan. Amin. Oke, kita ada waktu berapa lagi, Teteh? Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Oke, itu dari belakang tuh udah dari awal ya, udah macam-macam. Mulai deh, Teteh yang pakai kacamata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamila. Saya memiliki pertanyaan. Misalnya kita punya target nih tahun ini, tahun 2024 gitu ya. Punya keinginan kalau kita segera mungkin gitu ya. Tapi sambil doa itu tapi hati itu nggak bisa bohong, masih ragu. Tapi walaupun masih ragu itu masih tetap berproses, berprogres untuk berhubungan misalnya nikah atau dan sebagainya. Tapi itu jadi apa ya? Apakah lalu gitu bakal bisa menjadi lagi? Bismillah, alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala nabiyya ba'dah. Jadi kadang-kadang yang menjadi doa itu terhalang, kadang-kadang diri kita sendiri yang membatasi. Karena Allah SWT berfirman, Ana ina ajuzani, sesungguhnya aku itu berdasarkan persangkaan hambaku. Kadang-kadang doa itu mustajab. Yang menghalangi mustajab doa itu adalah buruk sangka kita kepada Allah SWT. Kita menganggap kita sepertinya belum layak, sepertinya kita belum siap. Justru hal-hal yang demikian itu menjadi hijab doa kita, menjadi hijab dari Rasulullah. Karena doa itu sebuah mekanisme yang pasti diijabah.
Cuman ijabah itu kan ada tiga cara ya. Bisa dengan tunai sesuai dengan apa yang mirip apa yang kita pintakan, atau mungkin yang kedua diganti dengan yang lebih baik, atau tiga menjadi tabungan kebaikan untuk kita baik dunia maupun akhirat. Tetapi kalau dalam Al-Quran mengatakan faidah serta tawakal, jadi ketika kita sudah berazam maka sesungguhnya kita harus bertawakal kepada Allah. Jadi tugas kita hanya luruskan niat, sempurnakan ikhtiar, selebihnya tawakal kepada Allah SWT. Maka nanti apapun yang terjadi menjadi takdir kita itu menjadi al-khairatullah. Jadi kembalikan yang terbaik itu pasti takdir dari Allah SWT. Adapun terkait dengan tadi target tahun 2024 itu mungkin Ustaz Arif akan yang memberikan pengalaman mungkin kita mungkin studi kasus dan mungkin bisa memberikan apa Mas? Ya, terima kasih Ustaz Teddy. Jadi teman-teman tadi ya, ketika kita sudah punya targetan, yang bisa kita lakukan itu adalah membuat program. Adapun tentu hasil akhirnya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala terkait waktunya. Bisa waktunya sesuai targetan kita, bisa mundur, atau kadang-kadang bisa lebih cepat juga. Harus siap juga kalau misalnya ternyata lebih cepat dari targetan. Nah, yang penting apa? Yang penting tadi kita sudah punya ilmunya, sudah punya pengetahuan apa yang minimal kita memang mau persiapkan. Jadi pengetahuan menyebabkan seorang manusia itu menjadi berkurang rasa ragunya, pengetahuan. Kalau dari hal-hal tadi yang sudah disiapkan, kemudian kita breakdown, kita dapati diri kita memang ada beberapa yang memang kita belum siap. Ya misalnya tadi ilmunya kita belum belajar ternyata, karena ngikut kajian-kajian, tapi kitanya belum tahu kewajiban seorang istri apa. Ya mau tidak mau berarti memang harus dipelajari hal tersebut. Nah, mempelajarinya seperti apa buat programnya. Insya Allah hal-hal yang seperti itu waktunya nggak lama. Kalau menurut Kang Arif, ketika teman-teman itu kalau dari sisi ilmu pengetahuan saja ya, misalnya mau untuk belajar, mungkin waktunya nggak sampai 1 bulan juga, insya Allah sudah punya pemahaman tentang hal tersebut. Nah, nanti itu pemahaman itu ditingkatkan lagi dengan punya kesiapan mental, ikhtiar untuk menyiapkan mental dengan apa? Dengan belajar atau bertanya kepada teman-teman yang baru menikah, itu bisa menghilangkan keraguan. Ya, kita jadi bisa belajar bertanya ke teman-teman yang belum menikah itu senang sedih tantangannya itu seperti apa. Nah itu nanti dapat ilmu lagi kita sehingga kita bisa lebih jelas. Kadang-kadang teman-teman ragu itu datangnya dari setan dan tidak akan ada ketemu jawaban kalau kita tidak berani untuk membreakdown menghadapinya apa yang membuat kita ragu. Jadi mengulang aja tuh sampai bertahun-tahun tetap aja ragu gitu. Tapi kalau berani kita hadapi, oh ya ternyata saya sisi ini saya belum memampukan dirinya atau belum menyiapkan dirinya, maka kita berani untuk persiapkan. Mungkin begitu tambahannya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Baik, Masya Allah, jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz yang sudah menjawab. Semoga bisa menjawab dan semakin menguatkan ya teman-teman dari apa yang tadi disampaikan. Oke teman-teman, kalau berbicara tentang bertanya, sebenarnya saya juga ingin bertanya, cuman karena waktu yang sangat singkat, apalagi sebentar lagi kita akan masuk ke waktu zuhur. Mungkin nanti akan ada sesi tanya jawab atau konsultasi di grup ya Ustaz ya. Jadi insya Allah buat teman-teman yang masih punya pertanyaan atau keraguan atau butuh penguatan, boleh untuk nanti di grup ditanyakan aja. Apakah nanti ada Ustaz Teddy di dalamnya atau akan diperantari oleh panitia, insya Allah akan dibantu dijawab. Gitu ya, semoga juga apa yang jadi pertanyaan teman-teman yang belum terjawab bisa terjawab di waktu yang lain dengan orang yang Allah takdirkan untuk menjawabnya gitu, karena qadarullah waktu kita sudah di akhir sesi Ustaz ya. Oke, paling sebelum kita tutup, saya mau kasih informasi buat teman-teman yang tadi bertanya. Alhamdulillah ada door prize, mungkin nanti di akhir sesi akan diberikan oleh panitia.
Dan untuk teman-teman yang dapat door prize, mohon untuk tidak pulang terlebih dahulu karena ada sesi foto untuk dokumentasi pertanggungjawaban kami kepada donatur. Jadi buat yang dapat silahkan ditunggu sebentar ya. Mungkin setelah ini akan ada closing statement dari Ustadz Teddy dan Ustadz Arif. Dilanjutkan kita akan ada foto bersama kedua Ustadz kita. Oke, barang kalian. Nanya aja yang tadi pertama datang siapa? Mau masih ada 2 buku lagi. Oh boleh. Wah hadiah baru nih dari Ustadz. Siapa yang datang pertama tadi boleh dong? Pertama. Oke. Ada tanda Yang di sini. Ikhwan 1, yang Awas 1 ya. Ikhwan 1, Ahwat 1 boleh. Yang pertama datang yang Ikhwan. Ada presensi ya? Oh sebentar. Oh ya. Masya Allah dapat buku nih. Oh boleh saya cek ya. Maaf. Oke, yang datang dulu. Saya panitia aja jam 8 kurang saya datangnya. Oke, di sini ada jam jam 6.30 ini Bali ya. Iya. Oke, yang dibuletin berarti itu panitia ya. Di sini ada sebentar jam 7 Pak, jam 7 6.45. Oh, ini panitia. Oke, jam 7 ya, yang paling pagi ada Kang Muhammad Rizal. Oh, Kang. Oh ya benar tadi udah ngasih kabar, boleh dong aplaus. Oke, buat yang akhwatnya boleh dibantu mungkin sama teteh-teteh panitia. Karena dari ustadznya siapa yang datang paling pertama dari ikhwan dan akhwat? Akhwat siapa? Atas nama Rita Haryati. Rita Haryati. Oke, boleh teteh. Oh, langsung aja. Tidak ada pertanyaan, tidak ada apa-apa, langsung dikasih. Masya Allah. Semoga bermanfaat ya. Bukunya Bahagia Menanti Meraih Cinta Sejati. Oh, Masya Allah. Oke, terima kasih. Oke, cukup ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan foto bersama. Saya coba kondisikan ya. Jadi nanti Ustadz akan di tengah-tengah ikhwan menggunakan kursi.